Oke bro, untuk paket yang datang ini adalah disk cakram atau piringan cakram dari Mifak ya. Ya seperti itulah tulisannya. Ini juga sangat recommended dan banyak direkomendasikan di media sosial ya untuk cakram aftermarket yang bagus dengan harga yang terjangkau. Ini bukan endorse tapi ini cuma real berbagi pengalaman saja ya. Jadi baik dan buruknya kita akan ulas lagi di channel ini beberapa bulan atau beberapa tahun yang akan datang. Oke, selanjutnya mari kita pasang ke motor kita. Oke bro, beginilah penampakan disk cakram belakang kita yang sekarang ya. Sudah setipis tisu dan kita akan menggantinya. Kita buka ini baut as roda belakang di sebelahnya dan kita buka juga bautnya yang ada di disk cakram nanti ya. Oke, sekarang kita membuka as roda belakang dengan menggunakan kunci ring 19. Jadi kita tekan ke bawah untuk membukanya sampai dia terbuka, lalu asnya bisa kita lepaskan. Kalau tidak bisa ditarik dengan tangan, ya dipukul-pukul. Seharusnya kita pukul dengan menggunakan benda yang bukan besi ya, supaya tidak lecet aramnya. Tapi ya karena dia juga sudah lecet ya kita lanjutkan saja lah, yang penting dia terbuka. Jadi intinya kita buka aramnya, asnya, dan kita lepas bannya supaya kita bisa untuk membuka disk cakram dari velg motornya ya bro. Setelah asnya kita lepas ya, kita buka bannya dengan cara kita tarik ban dan velgnya ke belakang. Jadi ya dia terbuka seperti di video ini ya bro. Oke bro, sekarang velg dan bannya sudah terbuka dan kita akan menggantinya dengan disk cakram dari merek Mifak ya, seperti itulah kira-kira bacanya ya. Ini penampakan disk cakram kita yang baru, dan kita akan membuka disk cakram yang lama dari velg dan memasang disk cakram yang baru. Jadi untuk membuka disk cakram yang lama kita menggunakan baut atau menggunakan kunci L ya. Jadi kunci L yang kita gunakan ada baiknya yang agak panjang, atau kalau memang susah bisa dibantu dengan menggunakan pipa ya. Kebetulan ini disk cakramnya sudah pernah dibuka, jadi tidak sekeras pertama kali dibuka atau tidak sekeras disk cakram ori bawaan yang belum pernah dibuka. Oke, sekarang kita buka disk cakramnya dengan menggunakan tenaga dalam. Jadi satu persatu baut disk cakramnya kita longgarkan dengan menggunakan tenaga dalam. Setelah itu baru kita lepaskan satu persatu baut yang ada di disk cakramnya dengan menggunakan kunci L ini ya. Dan untuk ukuran kunci L nya sendiri kita menggunakan kunci L dengan ukuran 6 mm ya. Dan untuk membukanya sendiri seperti biasa ya, kita memutar atau mendorongnya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Yang tidak tahu berwarna arah jarum jam itu bagaimana, coba lihat ke dinding kita ya, lihat arahnya berlawanannya seperti apa.
Oke, setelah semua bautnya terlepas, akhirnya disk cakram lama ini terlepas dengan kondisi sudah tipis ya, setipis tisu. Ini akibat dari ya kita memakai disk yang tidak terlalu bagus kualitas cakramnya ya. Sekarang kita pakai yang plat bajanya lebih bagus, dan saya lihat di sini juga banyak yang direkomendasikan ya untuk aftermarket, lumayan tebal disknya. Ini kita lihat perbedaannya ya antara yang baru dan yang telah kita pakai lama ya, jadi sangat kentara perbedaannya. Oke, sekarang kita pasang disk cakram baru ke velgnya dan kita kencangkan lagi bautnya dengan menggunakan kunci L. Untuk pengencangannya kita akan dorong atau kita tekan dengan mengikuti arah jarum jam ya untuk mengencangkan. Oke, saksikan terus video kita. Oke bro, sekarang kita dalam proses pengencangan more. Jadi untuk pengencangan ini kita rasakan ya, jadi supaya kencang menggunakan tenaga dalam yang maksimal, tenaga dalam hati ya maksudnya ya. Oke, sekarang kondisi setelah terpasang ya dan siap, kita akan pasang ke motor lagi. Oke bro, sebelum proses pemasangan velg motor ke motor atau ke arah motor, kita akan melonggarkan atau merenggangkan dulu kaliper cakramnya ya, merenggangkan pistonnya supaya mudah kita masukkan disk cakramnya, tidak terganjal oleh kampas cakram yang ada, karena ini kan tadi posisinya disk cakram kita sudah tipis ya, jadi otomatis pistonnya juga menyesuaikan dengan kondisi disk yang tadi. Sedangkan sekarang disk cakram kita sudah tebal, jadi kita harus merenggangkan kaliper atau piston di cakram belakangnya. Hal itu juga akan mempermudah kita dalam pemasangan ya, karena lebih mempermudah kita dalam memasang rodanya nanti. Oke, saksikan terus video kita. Untuk memasukkan velg ke dalam aran tanpa melepas kaliper, kalau ban ukuran besar kita miringkan sedikit ya bro, jadi supaya dia bisa masuk, dan setelah itu baru kita pasang spi ring maupun bearingnya kalau terlepas ya. Jadi kita pasang, baru kita pasang asnya ya, jadi supaya mudah kita angkat sedikit roda belakangnya dan kita ganjal supaya pas posisi untuk lubang-lubangnya. Jadi setelah kita pasang spinya atau ringnya untuk posisi asnya, itu baru kita tarik ke atas sedikit rodanya. Setelah itu kita ganjal dengan sesuatu di bawah rodanya. Setelah itu baru kita masukkan asnya atau batang asnya di sebelah kanan ya, dari sebelah kiri ya. Jadi kita masukkan pelan-pelan, kita tahan dan baru kita pukul
sedikit demi sedikit atau kita dorong. Oke bro, untuk cara yang biasa kita lakukan yakni seperti di video. Jadi rodanya kita tahan dengan menggunakan ujung kaki. Setelah itu kita ganjal lubang asnya yang sebelah kanan itu dengan menggunakan obeng atau kunci T, atau bisa besi apa saja yang bisa masuk ke lubangnya. Itu mempermudahkan kita untuk mengatur, jadi kita tidak perlu menahan lagi dengan kaki di bawah bannya ya. Jadi setelah itu kita tinggal memasukkan besi asnya dari sebelah kiri, dan otomatis dia akan presisi ya, tanpa harus kita lihat-lihat lagi apakah dia sudah sama dengan lubang ban dan lubang yang ada di aramnya ya. Jadi kita tinggal masukkan di sebelah kiri dan kita pukul, otomatis dia akan sama atau presisi dengan lubang yang ada pada as atau aram sebelah kanan. Untuk lebih jelasnya saksikan saja di video. Oke bro, setelah itu kita kencangkan kembali mornya, dan beginilah hasil setelah kita pasang.